Oke, perkembangan dalam siklus proyek suatu sistem yang dinamis seperti hanya proyek memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terhadap kegiatan yang dominan dengan tujuan khusus atau spesifik. Sampai saat ini belum ada keseragaman pembagian tugas tahap siklus proyek, baik jumlah maupun terminologi yang dipakai. Hal ini antara lain karena banyaknya macam, ukuran, kompleksitas proyek, serta latar belakang tujuan pembagian. Ya, ini adalah beberapa contoh proyek. Yang pertama, mengembangkan suatu produk atau jasa tertentu. Jadi misalnya perusahaan, contohnya saya misalnya dulu bekerja di perusahaan makanan gitu, seperti Garuda Food, akan meluncurkan misalnya coklatis jenis baru. Itu adalah proyek, mengembangkan produk atau jasa tertentu. Yang kedua, melakukan suatu perubahan di dalam organisasi, itu juga proyek. Misalnya dibentuk divisi baru, itu adalah proyek. Kemudian yang ketiga, merancang suatu kendaraan transportasi baru, misalnya Toyota mengeluarkan Avanza, ini kan Avanza yang baru udah keluar nih. Itu adalah proyek, dulu direncanakan Avanza yang baru akan seperti apa, lampunya bagaimana, kemudian interiornya mau seperti apa, bodinya akan sama atau tidak, itu adalah proyek juga. Mengembangkan membuat suatu sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, misalnya yang bekerja di perusahaan IT, ingin membuat fitur baru di dalam aplikasinya. Terus membangun suatu bangunan atau fasilitas fisik seperti tadi, membuat apartemen, hotel, dan seterusnya. Menjalani kampanye untuk kegiatan politik. Kampanye itu juga proyek. Jadi misalnya sudah direncanakan untuk kampanye di daerah mana, biayanya berapa, dan seterusnya. Melakukan implementasi prosedur atau bisnis yang baru. Jadi misalnya ada satu prosedur baru, SOP baru, itu juga proyek. Misalnya sebuah helpdesk atau pekerja teknis mengganti laptop bagi sebuah departemen kecil. Ya. Ini contohnya misalnya di satu departemen, dia awalnya pakai PC, kemudian karena ada pertimbangan teknologi diganti menjadi laptop. Itu juga proyek, ada proses perubahan. Suatu tim mengembangkan software, ya software misalnya software tadi, sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk penyediaan akses internet wireless, misalnya di kampus Laksi yang sekarang misalnya sebelumnya belum ada WiFi, dipasang WiFi, itu juga proyek. Kemudian contoh proyek lain lagi adalah misalnya VoIP system, perusahaan memutuskan untuk menggunakan VoIP system. Jadi VoIP itu adalah untuk menghemat telepon, kemudian sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memberi kontestan dan memberikan umpan balik pada program. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah sebuah grup pemerintah mengembangkan suatu sistem untuk mendeteksi imunisasi anak. Nah, contohnya kalau sekarang kita lagi program vaksinasi COVID, bagi pemerintah itu juga proyek, karena bukan sesuatu yang rutin tadi ya, sesuatu yang tidak rutin, temporer, itu disebut proyek. Misalnya program vaksinasi untuk 270 juta penduduk Indonesia, itu adalah proyek. Ya, terakhir slide dari saya adalah kesimpulan dari proyek, yaitu ada 5 tahap. Tahap pertama ada initial planning, kemudian pre-construction, partnership selection, construction management, yang terakhir adalah post project management. Post artinya selesai project. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan, misalnya feasibility study, business model, project financing, kemudian di tahap 2 adalah permit arrangement, land acquisition, misalnya technical planning. Yang ketiga ini contoh proyek konstruksi ya. Tahap ketiga adalah strategic partner selection, contract development, contract management. Kemudian ada project management, performance tracking, project reporting, risk management. Di tahap kelima ada asset management, operating support and maintenance. Yang terakhir life cycle, costing optimization. Ini adalah tahapan proyek jika proyeknya itu saya contohkan untuk proyek infrastruktur. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada waktu sekitar 5 menit. Bagi yang bertanya, saya persilakan.